Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Linda Dewianti, Sekretaris Penjaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa Galarua. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ternyata di mimbar ini ada seorang perempuan lagi yang berbicara di dalam masjid Rahmatan Lil Alamin yang megah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, khususnya kepada Sheikh Al-Zaitun Panji Gumilang beserta keluarga yang saya hormati, dan kepada para pendidik, dosen, guru-guru, santri dan santriwati, para orang tua yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah atas berkat kasih anugerahnya. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini Minggu 7 Juli 2024, kami semua masih diberi kesehatan yang prima sehingga kami dapat bertemu, berkumpul di Mahat Al-Zaitun, Masjid Rahmatan Lil Alamin yang megah ini. Perkenalkan, saya Linda Dewianti, Sekretaris Umum dari Perkumpulan Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa yang disingkat Galarua, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Eji Anugrah yang telah mengundang kami Perkumpulan Galarua untuk hadir bersama-sama memperingati 1 Syuro 1446 Hijriah bersama keluarga besar Al-Zaitun. Tahun Baru Syuro membawa pesan bukan hanya tahunnya yang baru, tetapi yang terpenting manusianya juga harus baru. Artinya manusia yang memiliki pola pikir, tindakan yang baru, yang sesuai dengan nilai-nilai humaniter universal. Hal ini sudah dilakukan oleh Sheikh Al-Zaitun, Profesor Dr. Panji Gumilang beserta seluruh anak didik di Al-Zaitun. Terima kasih. Hal yang sama sungguh menginspirasi kami, Perkumpulan Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa. Galarua mempunyai senantiasa memenuhi panggilan tugas bela negara untuk keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila, berlandaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Mengawal, menjaga kemurnian dan konsistensi implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan landasan konstitusi. Galarua telah menjalin persahabatan akrab dengan Sheikh Al-Zaitun, Profesor Dr.
Abdul Salam Panji Gumilang, sosok bapak bangsa yang kami hormati, kami kagumi, kami cintai, dan kami bangga. Beliau yang tidak henti-hentinya menyuarakan budaya toleransi, cinta persatuan, cinta perdamaian. Pada hari yang baik ini juga, saya tidak lupa mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk terus berdoa agar Syekh Panji Gumilang selalu diberikan kesehatan yang prima, kekuatan, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Berhubung saya hanya diberikan waktu 5 menit, tetapi saya perlu mengambil waktu yang mahal ini. Saya ingin mengatakan bahwa sudah beberapa kali kami berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun bersama dengan Syekh. Tetapi kalau hari ini Syekh Panji Gumilang belum hadir di tengah-tengah kita, tetapi kita pastikan kita menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Syekh Panji Gumilang akan segera berkumpul bersama-sama dengan kita di Pondok Pesantren Masjid Rahmatan Lil Alamin. Untuk itu, sebagai penutup, saya mengucapkan juga kepada para orang tua yang telah menyekolahkan anak-anak di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Orang tua adalah Bapak Ibu yang sungguh beruntung dan berbahagia. Sebagai penutup, saya atas nama Galarua mengucapkan selamat memperingati 1 Syuro 1446 Hijriah. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sedikit tambahan bahwa Galarua adalah organisasi bela negara dan kami mempunyai satu media massa, yaitu channel YouTube yang bernama Galarua TV Channel. Di channel ini kami berusaha untuk menyampaikan kebenaran, memupuk persatuan, kesatuan, dan perdamaian antar bangsa, antar suku, sehingga tercipta masyarakat yang damai. Mohon jika Bapak Ibu berkenan bisa di-like, di-share, dan di-subscribe channel kami Galarua TV. Terima kasih banyak. Salam hormat, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Profesor Bambang Suryadi, PhD, dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Merdeka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan sama-sama kita banggakan bersama Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang, Master Pertanian, beserta Ummi Faridah, Al-Widad dan keluarga. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Amih Al-Humami, MA, MED, PhD, Direktur Pendidikan dan Agama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan, Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Bappenas, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain, SIP MSI, para pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, dan para pendidik Pondok Az-Zaitun, serta panitia penyelenggara peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tamu undangan dari berbagai profesi, suku dan golongan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Para wali santri termasuk dari negeri jiran Malaysia dan Singapura. Para jurnalis, pejuang media dan pers, terutama dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia. Mereka ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat. Dan tak lupa para santri dan santriwati Az-Zaitun yang kami cintai. Atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Az-Zaitun dan juga panitia peringatan 1 Syuro yang telah memberikan undangan untuk menghadiri peringatan ini dengan mengangkat tema Remontada from Within, kebangkitan dari dalam menuju Indonesia gemilang. Tema ini masih koma, belum titik, mestinya menuju Indonesia gemilang bersama Syekh Panji Gumilang. Yang hari ini kita peringati bersama di Masjid Rahmatan lil Alamin yang sangat megah meskipun belum tuntas proses pembangunannya. Tidak terbayang betapa megahnya masjid ini jika nanti sudah tuntas pembangunannya. Ada 5 lantai yang menggambarkan 5 rukun Islam ataupun 5 pilar Pancasila. Secara pribadi, saya juga bersyukur dan tersanjung pada kesempatan ini diberi peluang untuk memberikan sambutan pada urutan ke-18. Tapi ingat, ini bukan lomba pidato, bukan public speaking competition. Izinkan dan perkenalkan, saya Bambang Suryadi dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Sebelum ini saya mendapat amanah sebagai Adikbud di KBRI Kairo tahun 2020 hingga Januari 2024. Meneruskan tugas Adikbud sebelumnya yaitu Bapak Dr. Usman Shihab MA yang hari ini juga berada di tengah-tengah kita. Hadirin yang berbahagia, jujur, saya sudah lama mengenal Pondok Az-Zaitun dan jujur baru kali ini saya berkunjung ke Zaitun. Saya datang tadi malam bersama rombongan, ada Profesor Dr. Sudirman Abbas, Dr. Subahus Surur, Dr. Usman Shihab, semuanya adalah dari kolega kami di UIN Jakarta. Dan beberapa teman lain dari alma mater kami. Tadi pagi kami jalan-jalan keliling kampus, melihat asrama, dapur, pabrik roti, kantin, kantor manajemen, fasilitas olahraga, dan seterusnya. Kesan saya pribadi begitu melihat yang ada ini adalah every single angle of Zaitun has impression. Pohon yang asri, ada pesan untuk menjaga lingkungan, menjaga prinsip koeksisten bersama alam. Sangat relevan dengan pesan Al-Quran, wala tufsidu fil ard, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Asrama yang bersih, tertata rapi,
menggambarkan prinsip an-nadhafatu minal iman benar-benar diterapkan di pesantren Zaitun. Sarana olahraga, jalan yang tertata, udara yang bersih tanpa polusi, para santri dan santriwati serta ustadz yang ramah. Semuanya ini kalau kami rangkum dalam kata-kata singkat adalah sebuah nurturing environment, al-bi'ah at-tarbawiyah, yaitu milieu yang mendidik anak-anak santri kita. Namun di balik kemegahan itu ada tantangan kita ke depan. Bagaimana kualitas lulusan Az-Zaitun? Apa peran mereka di masyarakat? Mengapa? Sarana dan prasarana ini adalah masuk kategori necessary but not sufficient. Itu bagian yang penting dan pokok, tapi tidak cukup hanya dengan sarana dan prasarana. It is easy to build a facilities, but not competencies. Sangat mudah untuk membangun fasilitas, tetapi bukan kompetensi, termasuk critical thinking, creativity, collaboration, problem solving, dan seterusnya. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, suasana hari ini peringatan satu syura di Pondok Az-Zaitun juga mengingatkan saya pada peristiwa First World Conference on Islamic Education di Mekah tahun 1977 atau 47 tahun yang lalu, di mana salah satu poin yang penting dalam konferensi itu adalah bahwa keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh keterbelakangan mereka dalam mengurus pendidikan. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah melalui jalur pendidikan. Dan hari ini saya menemukan salah satu jawaban dari permasalahan tersebut ada di Pondok Az-Zaitun. Pendidikan yang modern, sehingga di sini terjadi modernisasi dan transformasi pendidikan dengan visi sebagai pusat pendidikan bermutu yang mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Terakhir, sebagai harapan saya mengingat saat ini Zaitun memasuki usia ke-30. Kalau kita hitung berdiri dari tahun 1994 sampai 2024. Dalam psikologi perkembangan, usia 30 tahun ini adalah masuk kategori usia orang dewasa yang memiliki kematangan sedikitnya pada 4 aspek, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang oleh WHO disingkat menjadi biopsychosocial spiritual. Dan pondok pesantren termasuk Az-Zaitun merupakan aset bangsa. Karena itu kita bertanggung jawab bersama untuk memajukan pendidikan Islam. Dari Zaitun kita memajukan Indonesia, dari Zaitun kita membangun peradaban dunia. Dari Zaitun kita bangun toleransi, dari Zaitun kita bangun perdamaian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Rodi Lansah LC, Wakil Ketua Lembaga Bahthul Masail LBM, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom alaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan Syekh Mahat Az-Zaitun, Profesor Dr. Kiai Haji Abdus Salam Panji Gumilang bersama Ummi dan keluarga, hafizahumullah. Kita sama-sama mendoakan beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan ketabahan untuk menghadapi semua cobaan kehidupan, dan diberi kekuatan untuk selalu berjuang, memperjuangkan toleransi, memperjuangkan nilai kemanusiaan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Para alim ulama, para asatid dan juga asatidah, para wali santri, para santri putra dan putri yang hadir di sini semuanya, kita doakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya merasa terhormat diundang untuk menjadi bagian dari puncak perayaan bulan Suro atau bulan Muharram 1446 Hijriah. Tentu saja ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saya dipanggil untuk melihat bagaimana pesantren yang saya dulu tahunya hanya di media saja, tetapi saat ini saya benar-benar diberikan nikmat oleh Allah untuk hadir secara langsung menikmati keindahan suasana di pesantren Az-Zaitun. Bapak dan Ibu sekalian, Suro itu diambil dari Asyura. Asyura artinya adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, Asyura inilah yang kemudian diambil oleh Sultan Agung Mataram saat itu untuk menjadi salah satu nama bulan di Jawa, yaitu Suro. Kenapa dinamakan dengan Asyura? Saya ingin membacakan alasan kenapa bulan Suro itu dinamakan dengan Asyura. Saya langsung bacain aja kitabnya ya, supaya saya tidak dianggap sebagai penyimpang agama atau mungkin saya juga dianggap sebagai penista agama. Makanya saya langsung bacakan dalilnya saja. Di dalam kitab Al-Jauharul Munazzam fi Fadaili Syahrillahil Muharram dijelaskan bahwa bulan Suro atau bulan Muharram disebut dengan Asyura itu karena pada bulan ini Allah memberikan kemuliaan dengan menghadirkan 10 nabi di mana mereka membawa karamah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berhasil membelah laut, dan juga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau membangun perahu atau bahtera yang bisa menyelamatkan umatnya yang beriman kepada beliau. Yang ketiga adalah Nabi Yunus, di mana beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut paus. Yang keempat adalah bahwa pada bulan ini Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan ke muka bumi. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau diselamatkan dari sumur yang sangat gelap. Yang keenam, Nabi Daud alaihissalam, di mana beliau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, di mana beliau dilahirkan pada bulan Muharram juga, pada bulan Suro, dan juga diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala juga pada bulan Suro. Kemudian yang kedelapan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir. Yang kesembilan, Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau rindu kepada Nabi Yusuf, dan ketika sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, Allah membuat kedua mata beliau terbuka kembali. Kemudian yang ke-10, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni semua dosanya, ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi semua dosa Nabi, baik yang lama maupun yang akan datang, itu semua diampuni oleh Allah, dan beliau kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Saya sangat senang bahwa puncak perayaan satu Suro dilaksanakan di masjid. Dulu di masa Nabi, masjid itu seperti gedung serbaguna ya. Orang sakit disembuhkan di masjid, orang bertikai didamaikan di masjid, orang nikah dinikahkan di masjid, orang belajar itu juga di masjid. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu banyak sekali masjid itu hanya difungsikan sebagai tempat sholat saja. Selain waktu itu dikunci pintunya. Oleh karena itu sekarang itu ada anekdot. Dulu ketika masjid baru akan dibangun, ngemis minta kepada musafir di jalan. Tapi begitu masjid sudah terbangun, para musafir nggak boleh masuk. Mestinya para musafir kan termasuk penanam saham di masjid. Tetapi sayangnya mereka itu tidak boleh masuk ke masjid karena masjid dikunci kecuali untuk waktu-waktu sholat saja. Oleh karena itu saat ini masjid itu banyak sekali yang keluar dari fungsi yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pusat pergerakan umat Islam. Oleh karena itu saya sangat senang bahwa Az-Zaitun sebagai masjid besar itu membuka masjidnya bagi siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, semua bisa masuk ke sini. Menariknya adalah masjid ini bernama Rahmatan lil Alamin.
rahmat bagi semesta alam. Di dalam agama Islam itu, rahmat itu lebih luas daripada al-hub, daripada cinta. Jadi kasih itu lebih luas daripada cinta. Orang yang rahmat itu pasti hub. Tetapi orang yang hub belum tentu rahmat. Oleh karena itu Allah menyandang namanya bukan sebagai Al-Muhib, Sang Maha Pencinta, tetapi sebagai Ar-Rahman, yang mengasihi semua makhluknya tanpa terkecuali. Apapun agamanya, selama dia baik, Allah terbuka. Allah menerima hamba-hambanya yang mau menuju kepadanya. Jadi rahmatan lil alamin yang disandang oleh masjid ini sudah tercapai maknanya dengan kehadiran para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh budaya, dan seluruh mereka di sini duduk dengan bahagia, duduk dengan senang, sehingga dengan demikian maka tercapailah cita-cita Rasulullah sebagai dasar membangun sebuah masjid, di mana masjid merupakan pusat pergerakan umat tanpa peduli agama apapun. Siapapun selama dia ingin memajukan umat itu oleh Nabi diterima untuk masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu saya sangat senang, saya juga berdoa semoga pesantren ini terus berjaya, terus diberikan kekuatan, terus sabar, dan terus menerus berjuang agar Indonesia ini cepat maju, cepat terhindar dari banyak kerusakan. Karena bagaimanapun Muharram itu artinya bulan suci. Muharram itu artinya bulan yang suci. Suci dari kerusakan, suci dari korupsi, suci dari pertikaian, suci dari pertengkaran. Artinya merayakan satu Muharram itu berarti merayakan persaudaraan, merayakan kerukunan, merayakan ukhuwah basyariyah dan juga ukhuwah wataniyah. Selamat untuk Az-Zaitun, selamat berjuang, tetap semangat menuju Indonesia maju. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Andi Widiatno, SH Eskom, MH, dosen tetap Ilmu Hukum Cyber dan Hukum Telematika, Hukum Teknologi dan Koordinator Tim Cyber Universitas Trisakti Jakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya, terutama kepada yang saya muliakan Syekh Prof. Dr. Abdurrahman Panji Gumilang, Magister Pertanian, Ketua Pendiri LKM dan Ketua Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara ini. Salam hormat saya juga kepada Bapak Eji Anugrah Ramadhanu dan keluarga, Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Lembaga LKM dan YPI, segenap pengurus dan jajaran Al-Zaitun yang terpelajar, para guru, pendidik, pesantren, dosen Universitas Al-Zaitun, para pembicara sebelumnya, Bapak dan Ibu orang tua murid, serta tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sepanjang umur saya, baru kali ini saya menginjakan kaki saya
di sebuah pesantren. Hari ini saya diberikan kehormatan tidak saja sebagai seorang tamu, tapi juga sebagai pembicara untuk memberikan kata sambutan. Luar biasa toleransi dari Al Zaitun. Merdeka! Sungguh benar, terpancar semangat kebinekaan, cinta kasih, dan toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras. Hingga tak dapat dipungkiri lagi kebesaran jiwa, kebangsawanan, negarawan dari masyarakat pondok pesantren Al Zaitun di bawah kepemimpinan Syekh Panji Gumilang. Saya percaya suatu masyarakat yang hebat pasti ada pemimpin yang hebat pula. Pada saat saya berjumpa pertama kali dengan Syekh Panji Gumilang dalam podium yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan, saya sungguh-sungguh melihat spirit, semangat yang luar biasa. Yang selama ini mungkin hanya dapat saya dengar, saya lihat dari media sosial. Namun pada saat saya bertemu dengan Syekh Panji Gumilang, saya mengatakan, Syekh Panji Gumilang, nama Anda, kalaupun boleh saya artikan dengan bahasa Tionghoa, Panji sama seperti bendera, Gumilang seperti ku yang artinya luas, Mei yang artinya indah, Liang itu yang artinya terang. Jadi perkenankan saya menyatakan Anda sebagai sang penebar terang. Meskipun Syekh tidak ada di sini, namun tebaran cahaya, tebaran terangnya bisa saya rasakan dalam podium, dalam masjid yang megah ini. Mari kita doakan Syekh Panji Gumilang, sang penebar cahaya terang, agar sehat selalu dan menebarkan gagasannya terang bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Tahun baru Hijriah secara spiritual adalah saat yang tepat untuk memperkuat ikatan manusia sebagai ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan cara merefleksikan diri terhadap hal-hal yang di masa lalu, memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan diberi kesempatan untuk memulai tahun yang baru dengan hati yang bersih. Telah banyak tausiah, pembekalan dari pembicara-pembicara ataupun sambutan sebelumnya. Saya tidak mempunyai kompetensi berbicara mengenai agama seperti pembicara sebelumnya. Namun sesuai dengan tema yang saya melihat ada dua hal penting yang bisa saya bagikan. Satu, mengenai kebangkitan dari dalam diri. Kedua, menuju Indonesia gemilang. Sebagai pendidik, pengajar hukum cyber di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kompetensi saya hanyalah berkenan dengan hukum dan teknologi cyber, terutama cybercrime. Kita semua tahu, tentu kita percaya dengan Tuhan, itu ada. Pada awal kuliah, saya selalu bertanya dan melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa saya. Dapatkah saudara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Pertanyaan ini sangat singkat namun berat untuk dijawab. Dan nampaknya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Lalu saya bertanya, apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Tentu jawabannya percaya. Saya bertanya, kamu percaya Tuhan itu ada? Tapi saya minta kamu buktikan keberadaan Tuhan. Kamu tidak bisa.
Bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu bila tidak ada keyakinan bahwa dapat kamu buktikan Tuhan itu ada? Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga akan sulit kalau saya meminta untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Namun hari ini, izinkan saya selaku pendidik hukum cyber untuk mengaitkan antara spiritual dengan hukum cyber yang saya ajarkan sehari-hari kepada mahasiswa saya. Saya memulai dengan cerita tentang internet mungkin telah dikenal. Dunia maya yang disebut dengan dunia antara juga telah kita pahami. Mungkin akan sulit saya menerangkan tentang keberadaan Tuhan bila tidak ada internet itu. Namun dengan adanya internet, saya akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta itu ada. Saya dengan melontarkan pertanyaan yang sederhana. Bila kamu di dalam jurang yang dalam dan terpencil, kamu diberikan dua pilihan atas dua buah handphone. Satu handphone indah, cantik, canggih, mahal, tapi tidak bisa terkoneksi dengan internet untuk meminta bantuan. Atau yang kedua, handphone yang kedua adalah handphone yang biasa, tidak indah, tidak mewah, namun mempunyai kuota yang cukup terkoneksi dengan internet. Pada saat kamu berada di dalam jurang tersebut, di antara dua handphone itu mana yang kamu pilih? Maka jawabannya adalah dia akan memilih handphone yang biasa namun terhubung dengan internet. Kalau Anda mempercayai internet dapat menolong Anda, mengirimkan bantuan untuk menjemput Anda di jurang tersebut, demikian juga Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dibuktikan dia ada atau tidak. Namun kalau kamu mempercayai terhubung dengannya, maka percayalah akan dikirimkan bala bantuan kepada kamu. Selanjutnya, saya juga mau mengaitkan dengan tema yang kedua tentang menuju Indonesia yang gemilang. Saya bertanya, manalah yang lebih powerful, mana yang lebih kuat dan mengerikan? Yang berwujud atau yang tidak berwujud? Tentu jawaban masyarakat umum yang akan mengerikan adalah yang berwujud. Tetapi bila kita kaitkan dengan spiritual, maka yang lebih powerful, yang lebih kuat, yang lebih hebat itu adalah yang tidak kelihatan. Contohnya, bila Anda mempunyai harta, uang, Anda simpan dalam rekening, lalu tidak berwujud itu dalam bentuk Anda mengklik suatu aplikasi APK. Aplikasi APK itu akan menguras seluruh hasil jerih payah yang tertanam dalam rekening Anda. Itu yang tidak berwujud. Tetapi yang berwujud paling hanya seorang atau beberapa orang maling masuk ke rumah Anda dan mengambil harta Anda. Namun Anda tidak kehilangan seluruh tabungan tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menggerakkan santri-santri bahwa untuk menuju manusia yang hebat, Indonesia yang gemilang, maka kuasailah pendidikan dan kuasailah teknologi. Anda menguasai teknologi, Anda menguasai dunia. Demikian. Dengan kedua contoh tersebut, semoga saya dapat memberikan sumbangsi kepada pesantren yang sangat indah ini. Dengan belajar terus-menerus, semoga cerita singkat ini dapat kita ambil hikmahnya. Semoga kita semua dapat bangkit semakin dekat dan terkoneksi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan meningkatkan pendidikan dan teknologi, kita semua dapat menuju Indonesia yang gemilang. Demikian saya sampaikan. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf.
izinkan saya menutup sebuah pantun dalam kesempatan yang berbahagia ini. Burung kutilang lewati parang, Al Zaitun sekarang tanpa ketua yayasan. Mari berdoa, satukan barisan untuk Panji Gumilang, sang penebar terang. Sabe Sata Bavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Merdeka! Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Sofyan, SHMH, dosen hukum pidana, acara pidana dan tindak pidana khusus Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, saya hormatin dan saya banggakan Bapak Syekh Dr. Panji Gumilang, ya, Magister Pertanian, keluarga serta para pengurus Pesantren Al Zaitun. Pertama-tama tentu saya merasa bertanya juga waktu menerima undangan, kenapa kira-kira saya diundang gitu ya. Dan sebelumnya saya tidak pernah diundang dan tidak pernah tahu ada kegiatan seperti ini di Pesantren Al Zaitun. Nah, saya telusurin, oh mungkin karena beberapa waktu yang lalu saya pernah dipertemukan dengan Syekh ya di pengadilan atau di sebelum pengadilan ya. Mungkin dari situ saya mengambil kesimpulan, oh karena itu makanya saya diminta hadir di acara ini dan tentu ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya saya hanya pernah tahu Pesantren Al Zaitun itu melalui media, melalui YouTube, atau melalui pemberitaan-pemberitaan. Nah, kesan saya dari pertemuan ini ya saya Ahmad Sofyan, pengajar hukum pidana, acara pidana dan kejahatan bisnis. Beberapa kali saya diundang sebagai ahli hukum pidana di pengadilan. Kalau saya ke Indramayu sudah beberapa kali, dipanggil pihak kejaksaan, dipanggil pihak Polres Indramayu, dan juga dipanggil pengadilan ya. Jadi memang urusan saya berputar di 3 institusi itu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Background saya memang hukum pidana. Saya sudah mengajar hukum pidana lebih dari 18 tahun. Ya, lebih dari 18 tahun sebagai dosen. Jadi bagi saya pertemuan atau ya acara Satu Suro ini yang digagas oleh Pesantren Al Zaitun memang berbeda dengan kegiatan-kegiatan peringatan Satu Suro lainnya ya. Saya melihat begitu banyak tokoh, begitu banyak orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan latar belakang keahlian, dengan latar belakang agama juga, dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Jadi bagi saya ini adalah sebuah event tidak saja secara seremonial diperingatin, tapi ini adalah bagian daripada freedom of speech, kebebasan menyampaikan pandangan. Kebebasan menyampaikan pandangan ya dalam konteks hukum pidana itu bukanlah kejahatan. Seseorang yang memiliki pandangan berbeda, sikap berbeda, cara tafsir yang berbeda terhadap sesuatu, baik agama, hukum maupun kebudayaan, itu bukanlah sebuah kejahatan. Jadi cara pandang atau cara berpikir yang berbeda itu bukan kejahatan. Jadi Konvensi Internasional tentang Kebebasan Sipil dan Berpolitik menyatakan dalam pasal 18 sampai pasal 20 bahwa tidak seseorang, negara tidak boleh mempidana, menghukum seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Baik pandangan berbeda terkait dengan sesuatu, termasuk dengan pandangan yang berbeda tentang sesuatu agama, tentang sesuatu yang berbeda dengan negara, atau tentang sesuatu yang berbeda dengan pandangan mayoritas. Ya, jadi negara tidak boleh menghukum seseorang yang memiliki cara pandang atau pandangan yang berbeda. Jadi dan Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi kebebasan sipil dan berpolitik itu di dalam undang-undang nasional. Jadi menurut saya kegiatan kali ini bukan saja secara seremonial
orasi atau berpidato, tetapi adalah bagian daripada kebebasan untuk menyampaikan pandangan tersebut. Nah, saya juga punya pandangan yang kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia, ya. Jadi memang dalam konteks berhukum, ya, terutama hukum pidana itu sering dipakai untuk memukul, mengancam, menakut-nakutin orang-orang yang memiliki pandangan berbeda terhadap dengan kelompok-kelompok yang berkuasa. Ya, sering dimanfaatkan dan sering disalahgunakan. Jadi hukum pidana itu sebetulnya tidak perlu digunakan jika perbuatan tersebut tidak mengganggu ketertiban, tidak membahayakan negara. Tidak juga mengganggu atau mengancam harta benda seseorang. Tidak mengganggu kehormatan seseorang. Tidak perlu digunakan. Hukum pidana itu adalah ultimum remedium, itu artinya hukum pidana baru boleh digunakan jika sarana-sarana lain bisa digunakan untuk menyelesaikan satu peristiwa yang kita anggap sebagai atau yang diduga sebagai peristiwa pidana. Jadi hukum pidana itu adalah sarana terakhir, the last resort untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita tidak perlu terlalu royal menggunakan hukum pidana itu dalam rangka mengkriminalkan orang-orang yang dianggap berbeda pandangan, berbeda sikap, atau berbeda latar belakang terhadap kelompok atau terhadap penguasa. Nah, nanti pada tanggal 2 Januari 2026 kita akan memiliki hukum pidana yang baru, namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita akan melepaskan diri dari jajahan 105 tahun hukum pidana kita dijajah oleh Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini atau Wetboek van Strafrecht itu diberlakukan sejak Indonesia belum merdeka, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1918. Jadi kita punya hukum pidana yang peninggalan Belanda yang mengekang kebebasan kita ya dalam menyampaikan ekspresi dan pandangan sebagai sebuah kejahatan. Nah, pada tanggal 2 Januari 2026 nanti kita akan melepaskan itu, artinya setelah 105 tahun hukum pidana kita dijajah oleh Belanda, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu, DPR sepakat bersama dengan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif 3 tahun kemudian. Artinya 3 tahun kemudian adalah tanggal 2 Januari 2026. Dengan demikian, walaupun di dalam hukum pidana yang baru itu beberapa aspek kontroversial, tapi paling tidak nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kesusilaan yang saat ini lagi dipergunjingkan di tingkat nasional itu dicakup di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Kemudian juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut juga melarang penggunaan hukum pidana sebagai jalan akhir, jalan untuk menyelesaikan di tingkat awal. Tapi hukum pidana digunakan di jalan akhir jika masih ada mekanisme-mekanisme lain yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada hari ini kita tentu menambah usia kita atau berkurang usia kita dengan 1 Muharram atau 1 Suro 1446 Hijriah, dan tentu kita bisa merefleksikan bagaimana proses penegakan hukum di masa depan, bagaimana negara ini tidak lagi terlalu mudah menyingkirkan orang-orang yang punya pandangan dan sikap yang berbeda terhadap sesuatu aspek atau sesuatu hal yang menurut pandangan dia adalah itu benar karena ada dasar dan dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari advokat, pengacara yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Urip Premono, Direktur P3 ISIP dan Ketua Umum Cahaya Kebangkitan Nusantara. Kepadanya disilakan. Pak Panji Gumilang dan Umi beserta keluarga yang terkasih, para sivitas akademika Pondok Pesantren Al Zaitun, serta para wali santri, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang terhormat. Ketika saya tadi pagi sedang menikmati kopi sarapan di kantin di kafetaria,
panitia mendekati saya untuk meminta saya menyampaikan seperti ini dan menyodorkan temanya. Ada kata di situ remontanda. Ketika saya membaca dan berpikir tentang remontanda, terlintas ada dua hal. Pertama adalah kompetisi sepak bola yang begitu ketat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Halim. Di mana dalam kompetisi itu ada pemenang yang dengan usaha yang luar biasa dan bahkan mungkin dianggap tidak bisa menjadi juara, akhirnya menjadi juara. Lalu yang kedua adalah perjuangan dari beberapa bangsa atau dari negara. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Halim cerita beberapa negara dan juga tadi dari Bappenas kalau tidak salah juga menyampaikan hal yang sama. Saya akan tambahkan satu fenomena atau satu cerita dari satu negara yang bernama Vietnam. Ya kebetulan negara ini belakangan menjadi perhatian saya dan menjadi concern saya untuk melihat bagaimana negara ini bangkit dari keterpurukan. Ketika tahun 1975 negara ini hancur porak-poranda akibat perang melawan Amerika. Ya. Tetapi 5 tahun kemudian, yaitu tahun 1980, secara luar biasa negara ini bangkit dari keterpurukannya. Dan memang tidak lepas dari pemimpinnya pada saat itu kalau tidak salah Nguyen Co Thach, yang begitu memiliki semangat yang luar biasa untuk membalikkan kondisi keterpurukan itu menjadi kegemilangan. Pada tahun 80 ya, kita masih ingat mungkin yang para senior itu ingat mereka mengirim para petani kopi ke Lampung Bapak Ibu ya. Para petani kopi mereka kirim ke Lampung dan apa hasilnya? Sekarang Vietnam menjadi negara pengekspor kopi kedua terbesar setelah Brasil. Kita dilampaui. Nah, fenomena ini cukup menarik bagi saya. Saya tanya ya, kalau Bapak Ibu pernah atau lihat map peta Vietnam itu bentuknya horizontal memanjang ya dari selatan ke utara. Dari selatan itu ada kota Ho Chi Minh ya, itu Saigon dulu namanya. Terus ke utara yang mendekati Tiongkok itu Hanoi. Ya, kalau kita naik kereta itu masing-masing kota memiliki karakter yang sendiri gitu ya. Dan kita bisa lihat bagaimana warganya itu bersemangat untuk bekerja. Lalu saya tanya para petaninya dan juga para pemangku adat, kalau di sini mungkin RT, ketua RW gitu ya, lurah mungkin ya di sana, termasuk juga kolega dari akademisi, saya menyimpulkan ada dua hal, ada dua asas yang membuat mereka bisa membalikkan kondisi terpuruk itu menjadi kegemilangan. Satu adalah asas resiprositas. Kedua adalah asas gotong royong. Dua hal ini rupanya yang membuat sesuatu yang tidak disangka orang ya bisa menjadikan negara Vietnam seperti sekarang ini. Asas resiprositas itu apa? Resiprositas antara negara dan masyarakatnya. Jadi ada asas timbal balik. Negara memperhatikan masyarakatnya, sebaliknya masyarakatnya pun juga mencintai atau mengabdi kepada negara. Apa misalnya? Petani yang tidak punya lahan dipinjamkan dulu. Petani yang tidak punya pupuk, tidak punya uang dipinjamkan dulu. Nah, pada saat panen baru mereka mengembalikan, mencicil ya. Nah, dengan begitu masyarakatnya menjadi semangat ya. Itu asas resiprositas. Ini mungkin memerlukan pembahasan tersendiri. Lalu asas kedua adalah gotong royong. Asas ini langsung terkonek dengan kita ya. Karena memang secara budaya Vietnam dengan kita kurang lebihnya sama dalam hal budaya, yaitu negara-negara atau bangsa dalam rumpun
bangsa yang berbudaya kolektivitas. Berbeda dengan negara-negara barat misalnya yang bersifat individualitas. Memang dua hal azas ini apabila dikembangkan itu bisa menjadi semangat dari remontada ini. Ya, ini bahasa Spanyol. Ya. Nah, asas gotong royong ini saya pikir ini sekarang yang digagas atau menjadi pemikiran dari Syekh. Saya sudah cukup lama berkenalan atau bertemu dengan Syekh dan dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi. Dalam diskusi itu saya tahu bahwa Syekh memiliki visi yang sangat besar. Syekh sudah tidak bicara lagi toleransi. Itu sudah lama itu. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi masalah toleransi. Toleransi itu artinya ada batasnya. Saya mentolerir Anda. Kita berbeda, ya. Tetapi karena saya mentolerir Anda, karena kebaikan hati saya, maka Anda bisa jadi kawan saya. Sangat rentan sekali, ya. Syekh sudah tidak berada di level itu. Saya berada di level yang lebih tinggi lagi, yaitu kesetaraan. Itu beberapa tahun yang lalu, ketika kita sempat berdiskusi. Ya, saya perhatikan, beliau sudah tidak butuh pengakuan untuk toleransi. Ya, beliau juga sekarang sudah tidak butuh pengakuan untuk di atasnya toleransi adalah kesetaraan. Ya, kesetaraan antar golongan, antar suku, antar agama, antar bahasa, setara. Ya, dan itu lebih kokoh sifatnya dari sekedar toleransi. Toleransi itu seolah-olah seperti menjaga barang antik pecah belah gitu ya. Yang dijaga sedemikian rupa supaya tidak jatuh. Kalau jatuh berantakan. Ya, itu toleransi dan ada batasnya. Sangat rentan, sangat mudi, tergantung perasaan, ya. Tetapi kalau kesetaraan, setara itu lebih kokoh. Saya dengan Pak Halim misalnya, kita biasa bercanda, bahkan isu-isu atau tema-tema yang dibercandakan ya, itu nyerempet atau tentang agama gitu ya. Saya enggak khawatir beliau tersinggung gitu. Dan saya yakin beliau juga enggak khawatir kalau saya tersinggung begitu ya. Karena anggap biasa, setara gitu ya. Tidak perlu ada yang dijaga gitu. Enggak, sudah tidak di level itu lagi gitu. Nah, sekarang ini ketika saya disuguhi naskah ini, levelnya sekarang sudah naik lagi, luar biasa ya. Levelnya adalah level kebangkitan, revival. Apa bahasa ini? Remontada, ya. Nah, di sini ada yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Menurut teori sosiologi di budaya kita, kegotong royongan itu ya. Tadi faham atau asas yang kedua adalah gotong royong. Itu bisa dimulai dari pembicaraan yang konstruktif, yang proaktif dari para tokoh agama. Oh ya, maaf Pak ya. Oke, kalau bisa saya sudahi dulu saja ya, mungkin terlalu banyak. Itu saja, selamat kepada Al Zaitun dan kita doakan bersama-sama Syekh tetap sehat, bisa bersama-sama. Badan boleh dikekang tetapi semangat dan jiwa pemikiran beliau tidak ada yang bisa mengekang. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Om Santi, Om Sotihotu, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Karsito, Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan. Kepadanya disilakan. Bapak Ibu sekalian, saya menduga ini sambutan yang terakhir Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih mau mendengar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah nonton wayang kulit, ini jam-jam ngantuk Bu. Biasanya kalau sudah ngantuk tuh yang dikeluarkan nama dalang itu Punokawan. Saya boleh melucu nggak Pak Ibu? Oh boleh ya. Tapi kebetulan hari ini saya sedang tidak melucu. Soalnya saya takut nanti pulang dikasih honor sebagai stand up comedy.
Baik Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum saya memperpanjang kalam saya siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada Sohibul Bait, yaitu yang amat berhormat Syekh Al-Jaitun, Bapak Profesor Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang. Selanjutnya saya sampaikan juga yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Syir Datuk Imam Prawoto beserta eksponen dan jajarannya. Dan yang saya hormati anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia yaitu Ustadz A.F. Abdul Halim. Dan yang terhormat saudara saya Ustadz Eji Anugrah Ramadan. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya kasihi Bapak Ibu sekalian, para wali santri Pondok Pesantren Al-Jaitun Indonesia di Indramayu, para pemuka agama, para tokoh ulama, para tokoh lintas agama, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya menyadari waktunya sudah siang. Saya untuk mencoba istiqomah tidak memperpanjang kalam. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih telah diundang sehingga saya bisa berdiri di sebuah forum terhormat Bapak Ibu sekalian. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya baru pertama kali ke sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bapak Ibu, Umi, Syekh, saya diundang untuk hadir di sini. Selama ini saya tahu pondok pesantren ini hanya melalui pemberitaan media massa maupun di medsos. Oleh karena itu sekali lagi kehadiran saya di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai maklumat. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita baca di dalam di backdrop bahwa panitia sudah mencantumkan satu tema, yaitu dalam konteks kebangkitan dari dalam menuju Indonesia Gemilang, sebagaimana tema dari acara ini. Negara kita dikenal sebagai negeri Jamrud Katulistiwa dengan kekayaan alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya adalah sebuah keniscayaan yang harus kita syukuri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, adanya Pondok Pesantren Al-Jaitun serta berdirinya masjid yang megah ini Bapak, Masjid Rahmatan Lil Alamin, merupakan berkat yang wajib kita syukuri secara faktual, telah menjadi perekat persaudaraan dalam keberagamaan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu?
Hal ini dibuktikan dengan hadirnya sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh-tokoh lainnya. Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan bukti nyata sebuah lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang menyadari inklusivisme agama, membangun sikap toleran, membuka visi cakrawala lebih luas, mampu melintas batas kelompok, etnik, tradisi, dan budaya, sehingga mampu menghadirkan wajah kemanusiaan yang sesungguhnya, yaitu rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita harus mengakui kekuatan Pondok Pesantren Al Zaitun Indonesia dari semua lini dan sektor sebagai sebuah lembaga pendidikan berbasis agama yang menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi kita semua. Oleh karena itu, sudah ini saya tutup, Pak. Oleh karena itu Bapak sekalian, untuk mengakhiri sambutan saya ini, izinkan saya menyampaikan kata bahwa kita adalah umat yang satu, manusia yang satu, tinggal di bumi yang satu, dan Tuhan yang satu, maka bersatulah. Teruslah berbuat baik agar semua makhluk berbahagia. Amitabha. Salamun kaulam mirobir rohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Andes CH Robin Simanulang, wartawan senior majalah Tokoh Indonesia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara yang ke-25. Tapi saya tidak pernah kehabisan kata tentang Al Zaitun. Al Zaitun dalam diri saya sudah seperti aliran darah. Sebelumnya kepada yang saya muliakan, Ibu Alwidat Panji Gumilang, kepada dan seluruh keluarga, kepada Ketua Umum Yayasan, kepada Ketua Panitia, segenap eksponen Yayasan, Dewan Guru, para wali santri, juga santri dan para mahasiswa, juga rekan-rekan jurnalis yang setia sampai pembicara ke-25. Dan yang sangat saya muliakan, para tamu, tokoh masyarakat bangsa Indonesia dari lintas golongan, secara khusus yang juga sudah saya kenal pemikirannya, Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zen. Dan semua tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang paling akhir, juga yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati, Syekh Al Zaitun Panji Gumilang,
yang walau hari ini beliau tidak berada di tengah-tengah kita, tetapi saya merasakan bahwa dia ada di tempat ini, di dalam batin kita masing-masing. Di dalam batin kita masing-masing. Dalam suara batin kita yang hidup. Bukan suara batin yang kaku, yang verbal, tetapi suara batin yang hidup. Beliau ada di tempat ini. Mengapa saya sebut begitu? Saya sudah lebih 20 tahun mengenal Al-Zaitun. Mengenal isi pikiran Al-Zaitun. Mengenal suara hati Al-Zaitun. Mengenal kata batin Al-Zaitun. Oleh karena itu, maka saya menyebut tadi, walaupun secara fisik beliau tidak di tempat ini, tapi suara batinnya bergema di hati kita masing-masing, juga tercermin dari semua pembicara. Itu adalah suara batin yang terdalam. Apresiasi kita menerima putusan yang sangat hebat. Lalu saya tanya, setelah ini apa? Itu pertanyaan saya. Ada beberapa saksi ya. Hanya satu kata. Bergerak. Bagi saya bilang tidak usah dilanjutkan. Saya paham. Dan itu suara batinnya. Hari ini menjadi tema sentral perayaan Satu Suro hari ini. Yaitu kebangkitan dari dalam. Dari dalam batin. Ini adalah kontemplasi. Pertapaan yang sangat mendalam untuk kebangkitan yang disuarakan suara hati Syekh Panji Gumilang pada hari ini. Maka ada suatu hal yang perlu saya sampaikan bagi mereka yang mendengar getaran suara hati Syekh. Kalau ada seseorang, siapa saja, yang memisahkan atau mendikotomikan Panji Gumilang secara personal dengan Al-Zaitun, saya bisa pastikan bahwa orang tersebut belum mengenal Panji Gumilang dan belum mengenal Al-Zaitun. Itu saya pastikan. Bagi saya ketika pertama kali sebagai jurnalis datang ke sini dan meneliti semua aspek kehidupan di sini, pertama kali yang saya tulis ialah Panji Gumilang
adalah personifikasi Al-Zaitun. Panji Gumilang adalah personifikasi Al-Zaitun. Itu tantangan kita. Hari ini temanya kita diminta berkontemplasi untuk bangkit dari dalam diri kita, untuk bangkit dari kedalaman batin kita, terutama para jemaah, Dewan Guru, semua eksponen Al-Zaitun. Itu adalah tuntutan integritas. Integritas yang bersuara dari suara batin, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus diwujudkan dalam loyalitas yang tinggi. Bagi saya, Al-Zaitun, suara batinnya, inti suara batin Al-Zaitun adalah toleransi dan perdamaian. Apa itu Al-Zaitun? Al-Zaitun ialah toleransi dan perdamaian. Saya sebagai seorang sahabat yang secara akidah, dogma, berbeda dengan yang dianut oleh Al-Zaitun. Tetapi bagi saya, yang mempertemukan batin saya, suara batin saya, adalah inti suara hati Al-Zaitun, yaitu toleransi dan perdamaian. Oleh karena itu, saya mengatakan, karena Al-Zaitun adalah toleransi dan perdamaian, itulah batinnya yang terpaling dalam, maka saya bilang, saya adalah Al-Zaitun. Saya adalah Al-Zaitun. Dan saya adalah Pancasila. Saya juga adalah Indonesia. Itulah sedikit kata yang bisa saya kemukakan. Semoga kita masing-masing dalam satu surah ini berkontemplasi, bertapa di dalam kebisuan ketika kita saling bisu, tetapi kita saling mengerti. Toleransi, karena tadi ada menyinggung, toleransi di Al-Zaitun adalah toleransi dalam interaksi yang interdependen. Dalam bahasa lainnya, toleransi dalam interaksi kesetaraan. Jadi jangan salah paham. Ya. Inti Al-Zaitun ada toleransi dan perdamaian. Dan toleransi di Al-Zaitun adalah toleransi dalam interaksi yang interdependen, kesetaraan dalam independensi. Saya tidak pernah dipaksa menjadi mualaf di Al-Zaitun. Saya dihormati di Al-Zaitun sebagai seorang sahabat yang mau mendengar suara hati. Terima kasih. Berbahagia semua santri dan wali santri di Al-Zaitun yang akan mengantarkan Indonesia mencapai
cita-citanya, yaitu Indonesia Emas 45, yang mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengembalikannya kepada track yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selanjutnya sambutan dari Bapak Muhammad Afifuddin SH, konten kreator YouTube Celoteh Bang Udin. Kepadanya disilakan. Selamat siang, rahayu untuk kita semua. Merdeka! Katanya merdeka, tapi negaranya masih digrogoti oleh para tikus-tikus Tuhan. Katanya merdeka, tapi segala kebijakan ditentukan oleh para pemuka agama. Mana kemerdekaan itu? Yang saya hormati dan saya muliakan, Syekh Al-Zaitun, Syekh Raden Panji Gumilang, beserta keluarga, Umi, dan juga Gus Eji, yang senantiasa kita sering komunikasi. Kemudian kepada yang saya hormati, Abi Halim selaku sekretaris dari YPI dan juga Sivitas Akademik Al Zaitun, semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dalam lindungannya, dan jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Dalam satu surah ini saya menyikapi suatu tema yang katanya remontada, kebangkitan. Ini ada suatu polemik di negara kita. Kalau kita mau bangkit, ya, kita harus bangkit dulu daripada jajahan pemuka agama. Kita harus bangkit, gak bisa kita. Teman-teman ingat, beberapa hari yang lalu, anak bangsa kita membuat suatu film, Kiblat. Ini anak bangsa kita ingin maju dalam dunia perfilman, dibatasi oleh siapa? Majelis Ulama Indonesia. Gimana kita mau bangkit kalau masih ada sekelompok ulama yang mengganggu daripada negara kita? Gimana kita mau maju? Gimana mau kita bangkit? Kemudian, dalam hari yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan salam dari Profesor Imam Suprayogo. Beliau memohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini, dan beliau mewakili dengan kedatangan putranya. Adapun putranya juga mewakilkan kepada saya. Menyikapi tadi masalah remontada kebangkitan, saya teringat suatu pernyataan dari Muhammad Abduh. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Kemuliaan Islam, kegemilangan Islam ditutupi oleh perilaku umat Islam sendiri. Umat Islam yang menjadikan ulama sebagaimana Tuhan. Tikus-tikus jadikan Tuhan. Fatwa ulama dipegang teguh, sedangkan Al-Quran ditinggalkan. Saya dari awal membuat channel Celoteh Bung Udin itu termotivasi oleh Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa bung berasal dari rebung, yang artinya tunas bambu yang sedang bertumbuh. Itulah yang saya amini dan yang saya lakukan. Dan dalam beberapa konten saya terilhami oleh pernyataan dari Ibnu Khaldun, bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang membela kebenaran dari setiap gagasannya. Dan saya membela Syekh Panji Gumilang karena kebenaran dari gagasannya. Satu hal yang bikin saya menarik daripada Al Zaitun, yaitu adalah songkok. Songkok Al Zaitun saya bikin menarik. Kalau kata Imam Mujtahid Mutlak, Imam Abu Hanifah, ini dilambangkan sebagai al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Tapi saya nggak suka itu. Saya menggunakan kalimat yaitu al-Indonesia ya'lu wa la yu'la alai. Bahwa Indonesia mulia dan tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Indonesia.
Untuk kita bangkit tadi, kita wajib bangkit dari agama, bangun dari agama. Jangan mau kita beragama dengan perbudakan, beragama dengan fatwa-fatwa yang tidak selaras dengan Al-Quran. Kita harus bangkit, kita punya akal, merdeka ruh, merdeka jiwa, merdeka fikir, merdeka ilmu. Bangkit dari agama dahulu, kita bangkitkan dulu. Kenapa? Karena banyak potensi-potensi para pemuda, para anak bangsa dihalangi oleh para pemuka agama. Kemudian kita bangkit dari pendidikan yang sebagaimana direncanakan oleh Syekh Panji Gumilang. Bangkit dari pendidikan, bahkan sampai Syekh Panji Gumilang ilmu. Tapi Kairo adalah pusatnya ilmu. Itu perkataan Muhammad Abduh. Maka di sini saya, Muhammad Afifuddin Ansori, akan menyatakan bahwa Mekah itu hanya tempat ibadah. Jakarta itu hanya ibu kota. Tapi tempatnya ilmu, kiblatnya ilmu ada di Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Al Zaitun. Itu dibuktikan dengan apa? Pendirian Masjid Rahmatan lil Alamin. Begitu. Sehingga Syekh Panji Gumilang ingin menjadikan bahwa Al Zaitun adalah kiblat untuk para pencari ilmu saat ini. Kalau dahulu Al Azhar, sekarang diganti kepada Al Zaitun. Karena di Kairo sudah banyak orang-orang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah. Kemudian kita juga harus bangkit daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jujur, saya sebagai orang luar yang tidak pernah mondok di pondok pesantren Al Zaitun ataupun bersekolah di Al Zaitun, sangat miris ketika melihat para simpatisan, alumni atau bahkan santri, mahasiswa diam 1000 bahasa ketika Syekh Panji Gumilang dibegitukan sedemikian rupa. Sakit hati saya. Bagaimanapun Syekh Panji Gumilang adalah senior saya di HMI. Bisa-bisanya begitu. Jadi tolong, mari kita bergerak melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kita suarakan kebenaran terkait Syekh Panji Gumilang. Jangan kita diamkan. Maka dari itu, Ma'had Al Zaitun harus maju dalam bidang teknologi informatika. Jika Syekh Panji Gumilang menggunakan berdikari dalam ekonomi, maka putra daripada Prof. Imam Suprayogo adalah seseorang yang berdikari dalam teknologi. Beliau mampu menciptakan beberapa aplikasi yang dimana nantinya dapat disinergikan dengan Ma'had Al Zaitun. Kemudian yang terakhir, agar tidak terlalu panjang, bahwa kita wajib bangkit. Kita wajib bangkit dengan apa? Dengan kita sadar dalam beragama. Sudah betulkah agama kita? Jangan-jangan agama kita ini hanya turunan bapak ibu kita Islam, atau kakek nenek kita Islam, atau karena apa? Bapaknya kiai. Enggak gitu. Kita beragama harus sadar. Jika kita hanya menjual slogan-slogan, label-label agama, maka tukar saja Islam dengan simbol agama lain. Gak perlu begitu. Kemudian setelah kita merdeka dalam beragama, kita wajib berani menyuarakan apa yang kita rasakan adalah suatu kebenaran. Gak perlu takut. Untuk apa kita takut menyuarakan kebenaran? Setelah kita berani menyuarakannya, maka raihlah kemajuan kita dengan ilmu teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Jika tadi daripada Pak Kiai menyatakan bahwa barang siapa yang diberkahi oleh Allah maka akan dipahamkan dengan ilmu agama, mohon maaf saya tidak setuju. Pemisahan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan itu sangat amat jauh. Bagi saya semua ilmu adalah agama, bahkan ilmu pengetahuan adalah agama. Oleh karena itu kita kalau mau bangkit, jangan lagi membeda-bedakan ilmu. Baik itu ilmu Al-Quran, ilmu agama, ataupun ilmu barat dan sebagainya. Itu satu rumpun, tujuannya sama. Untuk memuliakan manusia, untuk mencerdaskan manusia. Dan itulah tujuan agama. Jadi mohon maaf, saya banyak menolak beberapa pernyataan hadis-hadis lain sebagainya terkait ilmu agama. Mohon maaf.
karena bagi saya tidak selaras dengan akal pikiran saya. Kemudian mari kita bersatu bersama untuk menuju Indonesia gemilang. Itu tidak bisa kita capai secara sendiri-sendiri atau bahkan secara syekh melakukan perjuangan sendiri, itu tidak akan bisa dicapai. Tapi kita wajib bersama, wajib bersatu padu. Oke? Yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ya'lu wa la yu'la alai, yang dimana kita harus menjadikan bahwa Indonesia adalah persatuan kita. Bukan karena agama, tapi Indonesia itu lebih mulia dari agama. Oleh karena itu, tolong jangan jadikan agama sebagai pemecah belah. Jangan jadikan agama sebagai pemisah kerukunan di antara kita. Tapi jadikan agama sebagai ruh dalam diri kita untuk bertindak, berperilaku dalam kehidupan bernegara. Yang paling penting adalah Indonesia. Yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang, Indonesia tanah suci. Tanah suci itulah yang wajib kita bela, wajib kita kembangkan bersama tanpa melihat apapun agamamu, apapun rasmu. Mari kita bersama membangun bangsa Indonesia. Bangkit, ya, tolong. Jangan kita jadikan sebagai pemisah. Gitu saja dari saya. Semoga dapat dipahami. Tidak usah terlalu panjang karena juga jam waktu makan siang. Karena saya dari Nahdlatul Ulama, maka saya menyampaikan salam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Dikarenakan saya dekat dengan orang-orang Muhammadiyah, saya menyampaikan salam fastabiqul khairat. Dikarenakan saya kejawen, saya menyampaikan rahayu untuk kita semua. Dikarenakan saya membela Al Zaitun, merdeka untuk kita semua. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Agustoso Marzal, seniman Indonesia dari Tikus Band, kepadanya. Ini saya sambutan terakhir nih, beneran nih. Ya tadi kalau disebut saya mewakili dari seniman, musisi, disebut Tikus Band. Jadi kebetulan Tikus Bandnya lagi ada di sini. Saya mohon izin untuk mengajak mereka ke sini. Ini pemuda-pemuda Gen Z ya. Ada yang kecil, regenerasi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Merdeka. Ya, pertama-tama kami ingin mengucap salam kepada yang amat berhormat, yang senantiasa kami cintai, Syekh Mahat Al Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, beserta Umi dan keluarga, juga yang terhormat para eksponen, pendiri, penggagas Al Zaitun yang kami banggakan, yang terhormat Ketua dan para pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, para sivitas Mahat Al Zaitun, ya, para wali santri, mana wali santri? Mana suaranya wali santri? Luar biasa, Anda adalah orang-orang beruntung bisa menitipkan anak-anaknya, putra-putrinya bersekolah, menuntut pendidikan di Al Zaitun. Luar biasa. Oh ya, serta tidak lupa santri, santri dan santriwan di mana santri? Mana suaranya santri? Oh, di luar ya, santri. Luar biasa. I love you. Ya, tidak lupa juga kami sapa para tamu yang terhormat, undangan yang kami hormati dan kami kasih dan kami sayangi. Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk sekian kali kami sekeluarga dapat menghadiri undangan di tempat yang indah, megah dan berkah ini. Tempat di mana pendidikan budaya toleransi dijunjung tinggi. Tempat di mana agama bukan lagi dongeng cerita lama,
Tapi di sini ajaran agama dibuktikan, diwujudkan, dipraktekkan untuk sistem hidup dan kehidupan sehari-hari di Al Zaitun. Paling tidak begitu yang kami lihat beberapa kali, kami rasa dengan tema remote tanda tadi udah banyak disampaikan ya, bahwa ini unik ya, remote tanda itu istilah belakangan digunakan banyak di olahraga. Tadi udah disebut oleh sambutan-sambutan sebelumnya, tapi mungkin kami menambahi bahwa remote tanda bagi kami itu adalah yang kami baca kembali dengan mengejutkan. Ya. Jadi sebuah tim yang tadinya diremehkan, dipandang sebelah mata, dicaci, dihina, tapi muncul dengan kebaikan dan kemenangan yang nyata. Sepertinya itu yang akan dicapai dalam kesepakatan Al Zaitun ke depan ini. Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan terbesar, termegah, dan terbaik di negeri ini, sampai-sampai saking baiknya, saking hebatnya, banyak pihak yang ingin mengambil alih lembaga pendidikan ini. Dengan berbagai cara. Tadi udah disebut ya sama pencara-pencara ahli sebelumnya. Ma'had Al Zaitun harus terus memperjuangkan pendidikan yang sudah baik ini. Supaya anak-anak kita yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang hebat di negeri ini. Kebetulan kami juga bersama anak-anak saya pengen melaksanakan itu, pengen menjadi orang hebat dan belajar banyak dari Al Zaitun. Meski kami seniman, tapi kami sangat banyak belajar kedisiplinan dari Al Zaitun. Hasilnya nyata. Ke depan kami dan anak-anak berjanji ingin ikut turut membangun Al Zaitun dari apa yang kami dapat ke depan. Dari sudut pandang kami sebagai seniman dan wartawan, saya yakin Ma'had Al Zaitun ini bisa bangkit kembali. Akan menjadi yang lebih besar lagi. Dan akan banyak berkontribusi untuk ikut membangun negeri. NKRI yang kita cintai. Untuk Indonesia Raya. Maka itulah arti mungkin remontanda yang sebenar-benarnya. Oke, mungkin sebagai seniman dan musisi, kebetulan kami lagi tur 3 tahun ini, tur di 35 kota tahun ini. Kami terus menyuarakan kesemangatan Al Zaitun, apa yang telah dicapai Al Zaitun ke semua yang kami temui. Seniman, musisi, tokoh-tokoh militer, kepolisian yang sering mengundang kami. Kami sampaikan bahwa kami banyak belajar dari Al Zaitun ini. Oke, mungkin sekian dari kami. Ada sedikit pantun, Jam? Tadi udah pantun ya. Izin Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun boleh ya? Bunga mawar, bunga melati. Al Zaitun semakin di hati. Merdeka! Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Atur cara selanjutnya, doa awal tahun 1 Syuro 1446 Hijriah. Disampaikan oleh Ustadz Dr. Ali Aminullah MPDI MA. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, beserta Umi dan keluarga, Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, beserta seluruh eksponen, para dosen, para guru, para wali santri, serta para tamu undangan yang berbahagia. Marilah mengawali tahun baru Hijrah 1446 ini, kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan membacakan Asmaul Husna dan Asmaun Nabi. Semoga dengan doa ini kita diberikan kekuatan oleh
Tuhan yang Maha Kuasa untuk memiliki sikap kesetaraan, toleransi, perdamaian, persatuan dan kemanusiaan. Sehingga dengan sikap itu maka seluruh kekuatan elemen bangsa ini bisa bangkit untuk menuju kejayaan, menuju Indonesia gemilang. Dan secara khusus mari kita berdoa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang beserta Umi dan keluarga, beserta kita semuanya. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berkah melimpah, diberikan kemudahan di dalam berbagai urusannya. Dan demikian pula semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita mulai untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Qudusus Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari. Al-Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattah. Al-Alimul Qabidul Basit. Al-Khafidur Rafi'ul Mu'iz. Al-Mudhillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adlul Latif. Al-Khabirul Halimul Azim. Al-Ghafurus Syakurul Ali. Al-Kabirul Hafizul Mukid. Al-Hasibul Jalilul Karim. Ar-Raqibul Mujibul Wasi'. Al-Hakimul Wadudul Majid. Al-Ba'ithus Syahidul Haqq. Al-Wakilul Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamidul Muhsi. Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi. Al-Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajidul Majidul Wahid. Al-Ahadus Samadul Qadir. Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir. Al-Awwalul Akhirul Zahir. Al-Batinul Wali Al-Muta'ali. Al-Barrut Tawwabul Muntaqim. Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Mulk. Dzul Jalali wal Ikramil Muqsit. Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni. Al-Mu'til Mani'ud Dar. An-Nafi'un Nurul Hadi. Al-Badi'ul Baqil Warith. Ar-Rasyidus Sabur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Hamid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ahyad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Wahid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mahin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hashir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainun Naim sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainul Gurri sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'dul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Khatibul Umami sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Kashiful Kurabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rafi'ur Rutabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Izzul Arabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sahibul Faraj sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Rabb bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna am musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Selanjutnya akan kami umumkan tabarruk $1.400 Singapura. Dan bagi peserta yang ingin memberikan tabarruk, disilakan menuju meja panitia di sisi barat. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara kita pada hari ini, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!